owner yang tidak mau berubah. Ada orang profesional datang pada perusahaan itu mau bekerja, memberikan ide, malah si ownernya bilang, alah lu mau ngajarin gue, lu sok pinter. Ya kan? Padahal owner ini selama ini selalu menganggap, ya dulu juga saya pernah ngalamin, kalau nggak saya yang terjun nggak bisa itu. Kalau nggak saya yang kerjain nggak ada yang bisa. Superman, menganggap diri Superman. Dicoba itu juga namanya juga baru coba-coba, Pak. Iya. Ya, akhirnya macet di sini, macet di sana, terdampak semua. Jadi kita perlu jujur pada bisnis kita, core bisnis kita yang mana yang membesarkan kita. Fokuslah di situ. Fokus di situ, jangan selingkuh. Contoh dari bisnis bakso. Bakso ini kan kita kalau memang baksonya enak, sudah ada manajemennya bagus, kita ciptakan create manajemennya dulu. Kan kita bisa franchise juga. Bisa besar usaha ini. Jadi harusnya seperti apa? Harusnya kita improve bisnis kita yang membesarkan kita itu. Main bisnis itu di-improve. Nah, banyak orang mereka males. Slogan kita yang baru, bicara cerdas. Ya. Sudah disadang, Pak. Oke. 3, 2, 1. Bicara cerdas, ada solusi. Kemampuan manusia berbeda-beda. Dari mana kita melihat kemampuan manusia itu? Dari keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dari keluar dari kebuntuan-kebuntuan hidup itu sendiri. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Bukan di situ poinnya. Akan tetapi, mampu nggak manusia itu keluar dari permasalahan tersebut. Kali ini kita akan belajar dari seseorang yang sudah menakodai kapal, yang sudah pula diterjang ombak, dihantam badai, dan tentu topan sudah hampir menenggelamkan itu kapal. Siapakah beliau? Beliau adalah nakoda Planet Gadget yang dikenal dengan King Kevin. Selamat sore, King. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak Arta. Kita terima kasih. Terhormat sekali rasanya kehadiran King Kevin hari ini. Terhormat sekali. Tidak menyangka di tempat kita yang biasa, King hadir ke sini. Banyak hal yang mau kita pelajari, King. Banyak hal yang kita minta supaya termotivasi. King Kevin ini terkenal dengan di mana-mana sudah tahu di medsos, kita tidak perkenalkan lagi. YouTuber, TikTok, dan yang paling penting adalah seorang pengusaha gadget. Bahkan punya gym juga, namanya apa John? Kim? Fitness World. Fitness World. Yang mau saya pelajari, King, karena kita masih memiliki teman-teman yang berdampak atas topan badai yang tadi kita ceritakan di awal. Planet Gadget ini sekarang terkenal bukan di Bali saja, tetapi di Indonesia sudah menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Orang yang tamatan SD, SMP kayaknya. SD. Tamatan SD yang bukan orang Bali, yang berjuang dengan titik terendah dan pengetahuan yang, mohon maaf, King, Minim. ya, belajar dari proses pengalaman. Kok bisa keluar begitu cepatnya dari
yang namanya krisis ekonomi pada zaman pandemi COVID-19 ini kan. Banyak perusahaan yang jatuh, masih jalan sekarang, tetapi terlilit atas kewajiban-kewajiban akibat dampak COVID itu. Planet Gadget sekarang justru bertambah cabang di mana-mana, hampir setiap kabupaten, bahkan di daerah-daerah di luar Bali, King. Apa, King? Strategi dari King Kevin keluar dari krisis tersebut dan bisa mengembangkan ini bisnis begitu cepatnya. Ini bicara COVID-19 ya? Betul, King. Oke. Pertama-tama tentunya ya kita hidup ini kita perlu mengandalkan Tuhan ya. Ya ini bukan sok religi nih ya, tapi memang moto dalam hidup saya kita harus mengandalkan Tuhan. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah. SKA. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, kalau kita malas-malasan, kita nggak kerja, apakah Tuhan itu akan sediakan uang buat kita? Bukan begitu ya. Mengandalkan Tuhan itu adalah ya kita bawa semua rencana kita itu dalam doa, ya kan. Nah, COVID-19 ini tentunya kan itu sebuah momok yang menakutkan ya buat semua orang ya, mau dari pengusaha, semua orang takut mati, ya kan. Nah, saya di dalam bisnis gadget saya ini dari tahun 1999 sampai tahun ini sudah 25 tahun. Bukannya saya tidak pernah melakukan kesalahan. Banyak sekali kesalahan dalam bisnis saya lakukan, ya. Yaitu banyak pengusaha yang melakukan kesalahan. Core bisnisnya adalah gadget, ya contoh. Tapi mereka mengambil keuntungan atau mengambil modalnya terlalu berlebih untuk bisnis yang lainnya, karena tertarik dengan bisnis yang lainnya. Dan ini bahaya. Saya pernah melakukan itu, ya, ketika tahun 2010, ya kalau bisnis properti mungkin ada lah ya. Saya mencoba pengen buka spa, skincare dan sebagainya. Saya merasa saya paling udah jago lah, udah hebat lah, ya. Dan kita harus sadari manusia itu ada keterbatasan. Lakukan yang kamu kuasai. Bukan lakukan apa yang mungkin teman bilang ini lagi prospek. Banyak orang salah di situ. Tanya pada diri sendiri, kita kuasain nggak bidang itu? Ya, nah, jadi akhirnya kita mengkhianati bisnis kita sendiri. Uang perusahaan, keuntungannya kita pakai bisnis mungkin tambak udang, yang kata teman, oh bisa cuan. Ya, kita coba di situ umpamanya. Nah, banyak sekali pengusaha melakukan kesalahan itu. Sebenarnya kalau pengusaha itu mau setia pada bisnisnya, itu bisnis nggak bakalan bangkrut. Mau diterpa badai topan, saya yakin pasti ada istilahnya sisa atau kondisi yang bisa sebagai apa ya, backup lah. Di saat susah, di saat lagi sepi itu pasti bisa lah bertahan lah mungkin sekian waktu kan. Nah, yang paling menakutkan adalah bisnis core bisnis yang membesarkan kita hianati. Kita selingkuh. Kita selingkuh dengan bisnis yang lain. Kita coba-coba bisnis yang lain, malah kita pinjam uang bank lagi. Nah, akhirnya bisnis core ini kan nggak ketika pandemi, ketika lagi kesulitan cash flow. Nah, bisnis yang baru dicoba itu juga namanya juga baru coba-coba, Pak. Iya. Ya, akhirnya macet di sini, macet di sana, terdampak semua. Jadi kita perlu jujur pada bisnis kita, core bisnis kita yang mana yang membesarkan kita. Fokuslah di situ. Fokus di situ, jangan selingkuh. Memang
keuntungan cerita dari lingkungan kita kadang-kadang mempengaruhi banyak pengusaha, dan itu adalah mental seorang pengusaha. Kalau mau high profit, ada high rise di sana. Tapi teman-teman memberikan informasi ini atas pembuktian-pembuktian. Nah, disitulah kadang-kadang teman pengusaha tatkala ada modal, dikatakan king, kita selingkuh, mencoba-coba. Tapi ini fakta, banyak teman-teman memang seperti itu, justru dijatuhkan dari selingkuhan tersebut atas bisnisnya. Kalau Planet Gadget, berarti pengalaman itu pernah terjadi? Saya pernah mengalami itu, makanya saya segera bertobat. Saya putus semua, saya potong kanker ataupun penyakit yang sudah menular itu saya potong. Tobat ini sebelum COVID apa setelah COVID? Sebelum COVID. Oke. Nah, malah saya belajar satu hal. Mungkin ini bisa juga pembelajaran buat kita semua. Sebenarnya bisnis itu, bisnis apapun itu, kita bilang contoh bisnis bakmi, ya jualan bakmi, pakai gerobak lah, atau tukang bakso lah. Jangan melihat bisnis baksonya, tukang bakso kecil aja. Sebenarnya bisnis itu kita bisa kita bisa lipat gandakan. Ya, tergantung lu mau bikin size-nya seberapa besar. Contoh dari bisnis bakso. Bakso ini kan kita kalau memang baksonya enak, sudah ada manajemennya bagus, kita ciptakan create manajemennya dulu. Kan kita bisa franchise juga. Bisa besar usaha ini. Jadi harusnya seperti apa? Harusnya kita improve bisnis kita yang membesarkan kita itu. Main bisnis itu di-improve. Nah, banyak orang mereka males. Mereka sudah ataupun pola pikir ya, mindsetnya udah kaku. Ya udahlah, saya kan cukuplah segini aja. Nah, ternyata dalam bisnis itu banyak hal yang seiring dengan waktu itu kita harus pelajarin. Ya, kita harus improve, mengikuti perkembangan zaman juga. Seperti Planet Gadget, awalnya kita adalah perusahaan yang boleh saya katakan tradisional. Melibatkan keluarga, orang-orang yang kita hire juga bukan orang profesional. Nah, itu harus dari ownernya sendiri mau berubah. Nah, biasanya kalau owner yang tidak mau berubah, ada orang profesional datang pada perusahaan itu mau bekerja, memberikan ide, malah si ownernya bilang, "Alah lu, mau ngajarin gue, lu sok pinter." Ya kan? Padahal owner ini selama ini selalu menganggap, ya dulu juga saya pernah ngalamin, kalau nggak saya yang terjun, nggak bisa itu. Kalau nggak saya yang kerjain, nggak ada yang bisa. Superman, menganggap diri Superman. Nah, ketika saya bertobat, saya mau belajar. Superman is dead. Yang ada adalah super team. Saya belajar. Walaupun saya cuma lulus SD, ya otodidak saya belajar lah. Bagaimana manajemen, membentuk tim. Ternyata dengan adanya tim ini, sebagai seorang direktur, owner bisnis, banyak hal yang kita bisa kerjakan lagi. Jadi kita nggak terikat di operasional. Kalau kita terikat di operasional terus kan kita nggak berkembang. Kalau kita nggak berpikir, kita nggak berkembang. Kalau nggak berkembang kan kita stuck di sana aja. Makanya banyak pengusaha yang stuck karena dia tidak improve. Mohon maaf kalau tidak bermaksud mengajari. Nah, sebelum pandemi, saya udah mempersiapkan manajemen, belajar. Bahkan sebelum pandemi pun saya sudah ikut seperti standar nasional. Kalau di kantor itu 5-day. Ya, ada salah satu tim saya menyarankan, "Pak, kalau kita mau dapat SDM yang bagus, kita harus tiru, kita harus sama seperti perusahaan yang memperlakukan 5 hari kerja." Nah, kalau bagi bos yang mindsetnya mungkin kolot, kalau 5 hari kerja kan kita rugi dong, ya kan?
Nah di situ saya juga belajar tentang ternyata di SDM itu karyawan itu mereka juga butuh balance life, ya. Karena kalau mereka kerja terus, mereka kerja aja, mereka lupa di strateginya. Nah akhirnya pas di saat saya mulai membuat SOP dan sebagainya, ya belajar manajemen, ya datanglah COVID. Nah paling enggak pada saat itu saya sudah punya tim lah. Ada beberapa tim yang walaupun belum terbentuk sempurna, ya. Nah kalau bicara COVID, kita bicara itu adalah krisis ya. Nah krisis dalam bahasa Mandarin itu adalah weizi, ya. Tapi kalau dibalik dibacanya itu berarti jihui. Artinya kesempatan. Oh. Jadi di dalam krisis itu ada kesempatan. Tergantung kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Karena COVID itu benar-benar ya mengerikan. Selain mengerikan banyak yang meninggal. Nggak pandang lu mau kaya, lu mau miskin, konglomerat juga bisa kena. Betul. Ya kan? Betul. Nggak pandang bulu, ya kan? Tapi pada saat itu saya melihat saya harus bergerak. Kalau saya tidak bergerak, saya diam, kemungkinan saya mati. Saya kena COVID, saya mati. Saya bergerak, kemungkinan saya juga bisa mati. Tapi yang penting saya sudah bergerak. Merubah bencana menjadi kesempatan. Ya, merubah krisis jadi kesempatan. Nah, malah pada saat seperti krisis COVID itu saya pertama saya terbang ke Jawa Timur, saya mengecek tanah, saya mendapatkan properti store kami itu yang dengan luas yang luar biasa. Di Manado kita dapat 1.100 meter, di Banyuwangi kita 1.400 meter persegi, 14 are. Ya di Surabaya kita dapat 1.800 malah. Ya, dengan harga yang cukup murah. Harga COVID. Harga COVID. Krisis mendatangkan kesempatan. Krisis, di balik krisis itu ada kesempatan. Bagaimana kita menangkap kesempatan itu. Ya. Nah, akhirnya dengan saya bergerak, ya saya melakukan selain itu juga kita melakukan banyak perubahan di digital, sosial media. Sebentar, King. Umumnya bisnis itu punya kewajiban. COVID otomatis tidak ada penjualan atau pergerakan daripada bisnis. Sedangkan King Kevin sendiri justru mengambil kesempatan atas properti yang diambil di daerah-daerah lain. Uang dari mana, King? Kita tentunya dari bisnis kita ada kas lah ya. Tapi memang waktu COVID itu saya mendapatkan properti itu dengan payment yang benar-benar lunak. Oh. Sistem pembayarannya juga dinego. Kita nggak mungkin COVID itu minjam uang bank nggak mungkin mau pinjamin kita. Betul. COVID, ya kan? Betul. Penjualan menurun drastis. Tapi syukur ya di handphone gadget pada saat itu masih sangat dibutuhkan ya. Karena kan sekolah online, butuh iPad, butuh tab, butuh handphone ya. Ya tapi turunnya kita itu masih lumayan drastis. Kalau nggak salah omset kita itu sisa 60-70%. Turunlah 30-40%. Ya karena waktu COVID banyak justru bisnis yang berhubungan dengan online. Betul. Dan itu salah satunya adalah gadget. King, sekarang Planet Gadget ada berapa cabang? Sampai akhir tahun ini kita mendekati 30. 30 cabang? 30 cabang. Kalau di Bali saja? Di Bali kita ada sekitar 8 atau berapa.
Ya. Justru di luar Bali yang lebih banyak. Ya. Wow. Kita sudah ada di Manado. Jadi bayangkan Pak Arte, saya COVID dengan masker, saya harus ke Jawa Timur, Sidoarjo. Itu saya terjun sendiri. Dulu King bicara sama kita, Pak Arta mau nggak ke Manado? Kita grand opening di sana. Pak Arta takut ya pada saat itu ya. Oke. Dengan 30 cabang King, berapa SDM yang King kelola? Kalau di handphone kita sekarang ini kurang lebih karyawan kita udah mau 400 orang. 400 ya, orang King. Tapi itu di luar dari bantuan dari brand promotor yang mereka menempatkan dari finance, menempatkan karyawan di tempat kita. Kalau termasuk finance sama brand itu lebih dari itu. King, kalau menurut King Kevin, manajemen dalam pengelolaan SDM atau pemanfaatan daripada SDM itu, tadi King berkata ini adalah super team. Apa strateginya King? Atau mungkin apa kendala yang King pikir atas SDM itu sendiri? Ya memang kalau kita bicara manajemen manusia itu memang sulit ya, nggak gampang ya. Tapi tentunya kita harus screening lah di rekrutmen itu. Pertama adalah screening di rekrutmen ya. Kemudian walaupun kadang kita bisa salah kok ya kan, meng-hire orang. Terus kemudian kita juga perusahaan juga harus memberikan coaching, people development ya. Dan perusahaan juga harus punya SOP yang jelas. Dan karyawan itu juga posisi apapun mereka juga harus punya job desk yang jelas. Dan itu semua saya belajar. Jadi kita nggak bisa si A ntar suruh nyapu, suruh ngepel, tiba-tiba besok suruh dia pergi belanja dan sebagainya. Dan jadi karyawan itu harus punya target, dia harus tahu job desk-nya apa. Kalau semua sudah jelas, harusnya tidak tumpang tindih lagi. Maka bekerja itu bisa merasa nyaman. Ya. Job desk yang jelas. Job desk yang jelas. Dengan job desk yang jelas, target yang pasti. Target yang pasti. Arahan yang tepat, jelas juga. Tahu dari mana itu, King? Pengetahuan tersebut. Belajar dari alam. Baca, dengar, nonton. Oh. Kalau sekolah itu kan ada sekolah formal. Iya. Ada sekolah kehidupan. Bagi King Kevin sendiri, sekolah itu apa ya? Menurut saya pendidikan itu sangat penting sekali. Ya, kalau bisa waktu diputar, saya memilih, saya mendapatkan pendidikan yang formal, yang normal. Ya, tapi pendidikan dari keluarga, ya arahan dari keluarga, atau pendidikan dari masyarakat, dari yang kita sebutkan alam, itu juga kita harus alami. Karena itu berbanding lurus. Ya, kalau orang cuman hanya pendidikannya jago tapi dia tidak tahu bagaimana bersosialisasi, apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana itu semua. Jadi agak susah juga beradaptasi. Wow. Kenapa King? King Kevin mau belajar atas sekolah kehidupan ini. Apa yang King mau cari? Karena never stop to learning ya. Nah, itu motivasinya apa, King? Kenapa banyak orang tahu hal tersebut, tetapi tidak banyak orang mau menjalankannya. Nah, untuk King Kevin, kenapa mau belajar? Apa yang dituju, King? Tujuannya sebenarnya bukan segala sesuatu itu untuk materi dan sebagainya. Karena memang kita itu diciptakan sama Tuhan itu untuk terus belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Banyak hal yang kita ketinggalan gitu loh. Ya, dengan kita belajar itu kita akan punya pemikiran bahwa kita ini nggak hebat. Kita ini perlu diisi lagi. Ilmu yang kemarin
sudah dipakai jurusnya begitu-begitu terus. Kita butuh jurus strategi yang baru untuk menghadapi masalah ke depannya. Tadi Bapak bilang untuk apa belajar? Untuk apa memberikan solusi dalam setiap masalah kan. Ya. Kalau King Kevin yang saya tahu ya, yang saya lihat, yang saya amati, yang belum bisa saya ikut sampai sekarang, selalu bergairah. Saya ajak ngobrol aja, wow, selalu bergairah. Bagaimana mempertahankan gairah itu, King? Iya Pak, seringkali kalau kita lihat orang yang mungkin intinya gini Pak, kita hidup ini harus berimpact positif pada orang. Kalau kita ini setiap hari kita kelihatan loyo di depan karyawan kita kusut, kita nggak semangat. Bagaimana orang yang follow kita, orang yang di bawah kita itu bisa semangat Pak, ya. Jadi semangat itu kan tentunya kan nggak dibuat-buat ya Pak ya. Memang harus dari ya kalau nggak semangat, saya broken home, hanya lulus SD, nggak punya pendidikan, nggak punya modal, nggak punya uang, dihina orang, kan saya cuma punya semangat Pak. Nah, pada saat itu mempertahankan semangat ini, King. Oke. Mempertahankan semangat ini kan tatkala kita sudah punya tabungan, tatkala kita sudah punya sesuatu, ada rasa malas-malas, ada rasa slow. Tapi King kan stabil mempertahankan ini. Iya memang sih, saya sering bilang sama keluarga saya atau karyawan kita, nggak semua orang itu imannya kuat ketika dikasih kepercayaan atau punya harta atau punya materi yang berlebih. Nggak semua orang. Ada orang yang mungkin cepat puas ya. Dia naik tanggal 5, dia udah dapat, karena dia lalai, dia ceroboh, dia malas, akhirnya merosot lagi gitu loh. Jadi waktu dulu saya diajarin om saya bahwa manusia itu ada siklus 5 tahun dalam bisnis. Anggap 5 tahun itu kita bisnis kecil. 1 tahun kita bisnis masih kecil. Kalau kita bisa mampu melewati 5 tahun, kita masuk ke siklus bisnis kita yang sedang. Nah pada saat itu om saya bilang, kamu sudah mulai masuk yang sedang nih. Nah saya lewatin lagi 5 tahun, kita tetap tidak sombong, humble, biasa aja gitu loh. Maka kita akan memasuki satu pintu lagi, bisnis kita jadi besar. Makanya kenapa ada konglomerat kan? Betul. Konglomerat ya. Apa itu? Konglomerat. Ya mereka yang sudah punya bisnis gurita. Ya. Konglomerat. Karena mereka stabil Pak. Mereka tetap humble, harta yang melimpah, tapi ya biasa aja karena ya makan sehari bahkan sehari nasi cuma 2 kali, kadang siang aja. Kalau makan terlalu banyak nasi katanya gula, ya kan? Jadi kuncinya adalah keep humble, ya, keep humble, bahwa jalan ini masih panjang, kita harus jalan terus. Jangan cepat puas. Akhirnya kita jatuh. Jangan cepat puas, King. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas bukan tidak tahu bersyukur ya Pak ya. Maksudnya kita tetap tiap hari mengucap syukur. Dari tadi King, dari awal gitu ya. Oh Pak, ini karena atas kehendak Tuhan. Sebesar apa sih bantuan Tuhan bagi King Kevin? Sedangkan King melakukan ini berdasarkan pengalaman dan evaluasi atau riset-riset kehidupan. Ya. Ada satu firman mengatakan, Allah memberitahukan rahasia pada orang yang bergaul karib dengannya. Jujur saya bukan orang yang bergaul karib dengan Tuhan.
Tapi saya juga ya berdoa, meminta. Saya tidak mengklaim bahwa saya ini akrab banget sama Tuhan maksudnya. Tapi firman Tuhan mengatakan Allah memberitahukan rahasia kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Dalam setiap langkah kita itu sebenarnya tentunya kita sebagai manusia kan kita kalau apapun itu kita memutuskan mau ngambil keputusan bisnis, keputusan apapun kita kan melihat, menimbang dengan akal budi pekerti kita, dengan pengalaman kita pakai segala, kita ukur, kita appraise lah. Tapi yang terakhir kita harus tanya Tuhan. Nah, tanya Tuhan itu bukan, maksudnya bukan Tuhan itu tiba-tiba jawab, ya udah Kevin jalankan aja, bukan. Ya ukurannya yang saya pelajarin adalah damai nggak hati kita ini ketika kita melakukan itu. Ukurannya adalah damai sejahtera. Kalau kita melakukan itu dengan hati kita damai, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan dan segala sesuatu memang memungkinkan, ya kita jalan. Bahagia apa damai? Damai. 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 Kalau nggak ada damai, tidak akan ada bahagia. Karena menurut saya yang paling mahal di dunia itu adalah damai sejahtera. Wow. Harta laki-laki kita ya, King ya. Yang kita kejar pertama adalah harta. Habis harta kita punya tahta. Habis tahta wanita, King. Apakah itu tujuan hidup kita, King? Bukan. Bukan. Tujuan kita hidup itu, ya saya nggak pengen bahas ke situ lah karena saya bukan bagian. Ya tapi yang saya tahu Pak, bahwa hidup kita itu Tuhan punya rencana dalam setiap manusia. Ya, Tuhan pengen manusia itu meaningful of life, yaitu hidup yang berarti buat orang lain. Yang itu Tuhan yang mau. Hidup kita ini nggak jadi sampah, nggak jadi batu sandungan. Ya kita bisa hidup berarti buat orang lain. Paling tidak yang paling kecil, hidup kita ini berarti buat keluarga kita dulu. Jangan jauh-jauh. Kan banyak orang hidup berarti buat orang lain tapi keluarganya berantakan. Yang kita jaga keluarga kita dulu. Terus kemudian radius yang paling dekat-dekat kita, perusahaan kita, ya baru untuk masyarakat. Ya kalau masih ada lagi mungkin untuk bangsa dan negara. Gitu sih Pak. Itu tujuan. Kenapa saya gali ini, King? Ya. Karena di balik pengusaha yang hebat tidak memiliki karakter yang baik, itu tidak mungkin, King. Beli gadget di mana? Di Planet Gadget. Siapa punya? King Kevin. Kalau karakternya kurang baik, King, nggak mungkin ini gadget laku. Karena itu adalah pasupati, orang Bali bicara. Pasupati itu ada hipnotis yang diberikan atas produk yang kita jual. Nah hari ini saya pancing, King, untuk bicara sebagai pendeta, malahan justru nyaman saya dengarnya, King. Ya mohon maaf, saya nyaman dengar karena memang ada filosofi-filosofi kehidupan yang hanya lulusan SD bisa berkata-kata seperti layaknya seorang yang benar-benar berpendidikan formal. Seperti layaknya orang-orang yang suka baca buku. Seperti layaknya orang-orang yang kutu buku bahkan. Padahal dia hanya belajar dari studi sekolah kehidupan. Dan ini buktinya, King. Tidak menutup kemungkinan siapa aja bisa sukses, siapa aja mampu berhasil atas kemauan dia harus tetap belajar. Itu loh, King. Bagi King Kevin, manusia itu apa sih, King? Manusia itu dikatakan di firman Tuhan, manusia itu seperti rumput ilalang yang hari ini dia bagus, ya, kemudian besok
dia udah kering, dia dibakar begitu aja. Ya, sebenarnya manusia ini tergantung kita. Manusia tuh waktunya begitu singkat sih. Kita ada di dunia ini begitu singkat. Nah, tergantung purpose of life kita. Dalam hidup kita ini, tujuan hidup kita itu apa? Harus benar. Kalau tujuan hidup kita ini tidak benar, maka sia-sia. 400 karyawan yang King miliki saat ini. Kalau mereka udah menikah, berarti kali 2 menjadi 800. Kalau mereka punya anak 1-2, dikalikan lagi. Ya. Itulah tanggung jawab King. Betul. Untuk menghidupi manusia-manusia itu sendiri, King. Tapi saya juga berharap, Pak, bahwa semua karyawan saya itu bisa jadi pengusaha. Oh. Ya, saya juga nggak pengen mungkin mereka kerja sama saya seumur hidup, ya. Mau ya mereka juga punya niat atau punya semangat untuk belajar, sehingga mereka bisa buka usaha sendiri. Dan ketika mereka jadi pengusaha, mereka sukses, saya pasti akan bangga. Oh. Ini baru dengar saya. Karena bagi pengusaha, karyawan itu adalah aset. Dan aset tidak ternilai, itu mesti dipertahankan. Tapi itu hanya slogan aja, Pak. Aset, kita nggak boleh mengekang orang itu seumur hidup untuk mengikuti kita, Pak. Kalau boleh, saya berdoa buat karyawan saya semua, mereka jadi pengusaha, mereka jadi orang sukses. Mereka punya karyawan lagi. Amin. Karena saya kalau ada ilmu, selalu saya pengen berbagi sama mereka. Karena sukses adalah hak semua orang kan. Kita nggak mau mereka. Tapi kalau umpamanya mereka akan terus meningkat lewat dari supervisor, mungkin jadi manajer, kemudian jadi GM, itu welcome. Ada jenjang. Tapi kalau mereka sudah mentok di jenjang, mereka masih merasakan, di luar sana ada yang lebih tantangan lagi. Silakan. Luar biasa, King. 30 cabang Planet Gadget yang sudah ada di seluruh Indonesia, King. Kedepannya mau seperti apa, King? Ya, kalau saya setia di bisnis retail gadget saya pengen Planet Gadget itu ada di setiap kabupaten di Indonesia. Ya, tentunya bukan lewat jalan yang mudah. Ya, kita akan dengan strategi, ya, dengan kita upgrade sistem kita upgrade manusia kita upgrade manajemen, ya. Ya, siapa tahu nanti kita bisa IPO, ya. Jadi satu hal yang saya mau berbagi di sini, Pak Arte, buat semua orang, bahwa kadang di dunia bisnis, IPO itu untuk diketahui go public. Ya. Orang-orang berpikir kalau mana duluan ayam atau telur, ya kan? Nah, di pemikiran orang itu untuk teman-teman yang mungkin pemula, yang pengen mencoba bisnis, masih takut-takut. Mereka pikir, bisnis kan butuh modal besar. Saya kan nggak punya modal. Kalau bisnis butuh modal, itu benar. Itu nggak salah. 100% absolutely benar. Tapi kalau kita bisnis cuma berpikir butuh modal aja. Sebenarnya bisnis itu bukan hanya butuh modal sih. Butuh kita menguasai bidang itu dulu, skillnya. Kemudian kita juga, bahkan saya punya, saat ini sekarang kan udah zaman modern kan, dan terbukti bahwa bisnis itu butuh kepercayaan yang paling penting. Ketika orang percaya sama kita, orang bisa kasih kita modal. Contoh sekarang banyak selebgram atau tiktokers lah, ya. Mereka kan nggak usah modal.
Mereka cuma butuh jadi live streaming, mereka bisa jual barang. Betul. Ya. Berarti kan butuh keahlian, butuh bisa dipercaya aja kan. Modal kan bisa dari agensi MCN atau yang lain gitu loh. Dan ini saya terapkan dari dulu. Zaman dulu juga polanya sama. Memang bisnis butuh modal. Tapi ketika orang percaya sama kita, orang akan kasih kita modal kok. Seperti zaman dulu saya beli barang di Tanah Abang, saya pakai BG cek aja, dikasih utang 3 bulan. Barang dikasih bawa pulang? Bawa pulang, dikirim. Saya grosir, jual cash. Tapi begitu laku barangnya, saya nggak tunggu 3 bulan saya bayar mereka. Seminggu laku lunas saya bayar mereka. Mau mereka seneng. Tambah lagi kepercayaan. Karena kepercayaan itu bertambah. Jadi kalau mau besar harus bisa dipercaya. Kalau mau besar harus bisa dipercaya. Berarti kepercayaan itu sakral ya? Sakral. Kalau umpamanya pengusaha berproses, tadi King sampaikan, pengusaha tidak terlepas dari kesalahan. Pengusaha kadang-kadang selingkuh pula dari main bisnisnya King. Bagi King Kevin, kesalahan itu apa sih King? Kesalahan itu terjadi untuk kita belajar dan kita perbaiki dan tidak mengulangi lagi. Tapi kesalahan itu jangan dijadikan satu alasan, motonya kesalahan untuk kita belajar. Jangan belajar terus dong. Kapan kita tamatnya? Kalau kita belajar terus kan? Tahunya kita tamat King. Ya kita tidak mengulangi itu lagi, kita fokus, kita tidak mengulangi kesalahan tersebut, kemudian kita fokus pada main bisnis itu dan kita improvisasi pada main bisnis itu, akhirnya tambah besar, tambah bagus. Buktinya kan kita udah lulus dong dari kesalahan tadi itu. Kembali kepada krisis, kita jadikan peluang. Jadi salah itu penting, tapi dari kesalahan itu manusia belajar. Tapi jangan belajar terus kata King. Iya. Perlu tamat juga. Ya, jangan takut buat kesalahan, ya, tapi bukan kesalahan yang dibuat-buat. Ya, betul King. Kesalahan yang dibuat-buat itu adalah alasan yang sangat masuk akal untuk pembenaran King. Supaya kita tetap kelihatan mulia, tetap kelihatan bersinar. Jadi kita buat kesalahan yang dibuat-buat. King, gadget adalah kebutuhan atau selingkuhan para manusia, King. Saya punya istri, bangun tidur ngambil gadget pertama, King. Sebelum tidur, gadget. Bukan cium Pak Arta dulu ya. Kemana-mana yang selalu setia ada di samping saya adalah gadget itu sendiri, King. Nah, tentu ada manfaat positif, manfaat negatif, King. Ada yang mau disampaikan, King, untuk terutama kepada anak-anak nih atas gadget tersebut. Okay. Ya, gadget ini efeknya sangat membahayakan kalau dipakai untuk hal-hal negatif, ya. Akan sangat berarti bagus kalau dipakai untuk hal positif. Ya, saya yakin segala sesuatu pasti demikian ya. Pertama, gadget diciptakan awalnya kan untuk komunikasi. Betul. Kemudian ditambahkan lagi fitur atau aplikasi-aplikasi yang lain, ya kan. Pokoknya simpel aja. Sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Jadi dipakai pada aturannya saja. Sesuatu yang berlebihan tidak akan pernah bagus. Kerakusan kita yang bikin kita berlebihan, King. Ketamakan kita yang membuat kita tidak pernah cukup. Dan itu susah dikendalikan, King. Banyak kan sekarang berita tidur sampai tengah malam main gadget, akhirnya kena sakit penyakit apa gitu. Itu bahaya. Gadget dicolok
meledak sambil telepon. Gadget dipakai judi online. Menyusahkan semua orang. Gadget untuk pinjam apa namanya? Pinjol. Foto KTP. Pinjol ini wow, King, merusak semuanya, King. Saya banyak mengendal case gara-gara pinjol ini, King. Akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ya itu karena pinjol sama judol. Akhirnya maksudnya gaji, penghasilannya itu udah bukan untuk kebutuhan sehari-hari dan normal lagi, karena harus bayar yang tadi itu. Ya. Oh ya, tadi buat anak-anak yang pakai gadget ya Pak ya. Betul ya. Saya juga banyak pelajarin tentang anak kecil. Jadi untuk orang tua yang anaknya masih kecil, sebenarnya jangan mengalihkan dengan gadget pas kita lagi mau makan dengan anaknya rewel gitu. Yaudah main gadget dulu. Itu yang dilakukan, King. Nah itu, jadi kita selalu memberikan pengalihan dengan sesuatu, barang, gadget. Nah ini buat teman-teman yang punya anak kecil, mungkin dari sekarang dijauhi. Tidak bijak. Ya, tidak bijak. Atau mungkin terlalu kecil dibelikan gadget. Ya kalau saya sih senang-senang aja ya. Saya lihat banyak anak kecil datang masih SD dibelikan iPhone Pro Max sekian gitu. Wow. Nah, baik hati juga ya orang tuanya. Anak saya sekolah SMP, King, di sekolah internasional. Ulang tahun kemarin minta iPhone Pro Max. Karena teman-temannya pada pakai. Nggak dibeliin, kita kerja buat anak. Dibelikan, apakah ini berlebihan? Jadi itulah kenyataan kehidupan, King. Ya mungkin kita orang tua dibelikan semampunya, jangan dipaksakan gitu, King ya. Kalau nggak mampu iOS, beliin Android aja. Tapi anak sekarang lebih ngerti dia. Dia tahu mana barang bagus, mana yang ya pilihan dia, menurut dia pilihan dia yang paling bagus. Gengsi. Karena melihat teman-temannya pakai yang logo Apple yang cowok itu. King, anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu, anggaplah King dilahirkan anak zaman dulu. Kalau saya lihat, King, bilang aja generasi X ya. Tapi saya ngiri juga nih, muda terusnya. Anak zaman dulu, King, daya tahannya untuk bertahan hidup dan berjuang itu jauh lebih kuat, King. Pasti. Anak zaman sekarang cepat sekali berubah, King. Daya tahannya saya lihat tidak seperti anak-anak zaman dulu, King. Nah, coba, King, kiat sukses yang sederhana yang bisa kita tuju, King, yang King miliki. Oh, saya mau sukses. Apa sih, King? Anak sekarang itu kita nggak bisa ngajarin dia kiat sukses lagi, karena dia udah merasa jauh lebih pintar ya kita. Mungkin pendekatannya butuh pendekatan yang apa ya, intim ya, deket ya. Dan itu kan harus didikan dari kecil juga ya. Jadi nggak bisa, anak sekarang itu nggak bisa kita kuliahin begitu aja. Dia pasti nggak mau denger ya. Jadi memang menurut saya ini sharing sedikit, kita sebagai orang tua ini nggak boleh menyerahkan pendidikan anak atau didikan anak ini semua ke sekolah. Ya saya sebagai orang tua juga ya kan. Kadang kita sibuk, kita berpikir udahlah kita serahin sama gurunya aja lah. Ternyata memang dari awal itu adalah anak kita. Dia ada di rumah kita, dia darah daging kita. Dari awal kita harus tanamkan, dari muda, dari kecil kita tanamkan pengertian dia tentang hidup dan sebagainya. Ya. Itu saya lakukan. Tapi
dia kan tidak selalu di rumah. Dia ada di sekolah, dia ada teman-temannya, ada pengaruh lingkungan teman dan sebagainya. Ya, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang salah. Wow. Kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang salah. Ya. Berarti kita harus memperhatikan pergaulan. Pergaulan juga, dan nggak semua dulu ya, ini sharing aja ya, nggak semua mengirimkan anak itu ke luar negeri. Biasa kan dulu, aduh, anak si A sekolah di luar negeri, anak kita mau sekolah di mana ya? Lifestyle, King. Ya, jadi akhirnya dia di Amerika, kita di Inggris aja lah, atau di mana? Belum tentu ya. Belum tentu kuliah di luar itu dia bebas. Di situ dia ditanamkan budaya-budaya lain, ya, pergaulan. Ketika dia pulang, kok kita melihat sosok yang lain ya. Jadi, iya kalau pulang, King. Ya. Kalau nggak mau pulang ya. Kalau udah nyaman dia di sana, banyak teman-teman saya, tuh bro, anak di luar nggak mau pulang. Nggak mau pulang, iya banyak. Karena mereka udah nyaman, King. Di Australia banyak yang nggak pulang. Australia, betul. Bagi King Kevin, pengertian sukses itu apa ya? Sukses adalah satu, bukan dinilai dari materi yang berlebihan gimana ya. Ya tentunya kalau lebih juga nggak apa-apa sih ya. Amin, amin. Tapi sukses yang utama adalah bagaimana kita bisa membahagiakan yang tadi lagi, keluarga kita. Keluarga kita merasa bahagia, keluarga kita sehat, keluarga kita terpenuhi, ya, keluarga kita itu tidak, ya kita kerjakan buat keluarga ya. Betul, King. Keluarga. Sukses adalah, jangan sampai kan banyak anaknya sukses tapi keluarganya melarat atau susah. Jadi yang terpenting ketika kita sukses, kita harus jadi berkat untuk keluarga. Nah, jadi berkat untuk orang lain. Jadi sukses itu definisinya adalah jadi berkat buat orang banyak. Sederhana, King. Ya. Buat apa punya lebih kalau kita tidak bermanfaat? Ya. Atau jadi berkat. Saya pernah dengar dari teman-teman kita yang sukses, King, mintalah diberkati atas berkah tersebut. Nah, sekarang saya mendengar sukses adalah menjadi berkat atas orang lain. Karena ada firman mengatakan, terlebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Coba kita berikan sesuatu dengan hati kita ikhlas kepada orang. Itu hati kita itu, wih, bahagia sekali. King, saya sengaja loncat-loncat. Lagi ke hati nurani, lagi ke logika. Planet Gadget, King, sudah besar? Belum besar, Pak. Belum besar. 30 cabang, 400 karyawan. Menurut King Kevin, kendala yang dihadapi apa, King? Dalam satu perusahaan itu sebenarnya tantangan kita itu ada tantangan di luar sama tantangan di dalam. Ya, tantangan di luar mungkin yang kasat mata ya, pesaing kita, ya. Sebenarnya untuk menghadapi pesaing itu bukan suatu hal yang besar gitu loh, ya. Tetapi sebenarnya permasalahan yang harus kita tangani itu adalah dari dalam. Tim kita ini siap nggak? Manusia ini siap nggak untuk bisa bekerja satu pikiran, satu hati? Karena kan
Pak Karno kan pernah bilang kan, musuh kita bukan bangsa lain, musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Jadi permasalahan ada dalam internal, kita harus bereskan. Kalau dalam sudah bagus, maka keluar itu akan bagus. Bukan bereskan di luar dulu, yang di dalam dulu. Apa itu contoh yang di dalam? Pondasi, kalau salah bicara bisnis, Planet Gadget mungkin struktur organisasinya, manajemennya, ya jabatan-jabatan manajernya, orangnya dan sebagainya, dan ya mereka juga harus ke bawah, tim yang kita di akar rumput sampai ke front end bagian sales itu juga harus satu pikiran, satu hati. Job description yang jelas. Job desk, SOP, sama company culture, budaya perusahaan itu kita pengen seperti apa. Itu yang dimaksudkan dengan pemberesan ke dalam. Iya. Baru kita bisa bersaing dengan pesaing. Iya. Arti kata pesaing bagi Kevin apa ya? King Kevin. Bagi saya kompetitor itu penyemangat, ya. Penyemangat, ya. Saya tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh, ya. Dengan ada kompetitor maka lebih seru, lebih semangat, ya, lebih bergairah, lebih hidup, ya. Bayangkan kalau kita di dunia ini cuma kita jualan sendiri kan ngantuk kita, tidur melulu. Kalau ada kompetitor kan, wah, kita semangat terus. Luar biasa. Kita inovasi terus. King, banyak hal yang kita pelajari hari ini. Pengetahuan ini banyak sekali ditumpahkan dari King dari pengalaman hidup King. Dan sangat bermanfaat. Saya sendiri aja bermanfaat yang suka baca King. Serius King. Karena ada pengetahuan yang datangnya dari hati dan pengetahuan yang datangnya dari logika. Tadi saya dengar 75% pengetahuan yang datangnya dari hati, King. Ada pesan, King, buat entrepreneur muda yang lagi mengembangkan usaha dan lagi coba-coba selingkuh juga. Pasti itu mengalami hal seperti itu. Kita diciptakan Tuhan itu untuk fokus. Nah, mungkin nggak kalau mata kita melihat ke kiri, terus kita mencoba melihat ke kanan, apa yang kita lihat pasti itu buram dan tidak kelihatan jelas, ya. Jadi manusia diciptakan sama Tuhan untuk fokus. Boleh aja sih orang itu punya bisnis 10, 20, 30, 50 boleh aja. Tapi satu itu bikin berhasil dulu. Satu itu bikin mantap dulu, bikin jago dulu, bikin keren dulu. Baru sudah bisa sudah bisa berjalan sendiri, autopilot bisnisnya, baru coba bisnis lain. Kalau satu itu aja kamu belum bisa, ya jangan coba-coba selingkuh. Atau mungkin saya nggak minta teman-teman untuk jual bakso nggak laku terus jual bakso seumur hidup, nggak. Ya boleh kita ngintip-ngintip, boleh. Boleh aja, sah-sah aja. Lagi ngetren apa? Oh, intip-intip, ya kan? Tapi kalau tidak yang terlalu berbahaya, mungkin kita di sales retail, baik kita jual handphone. Saat ini kan ada teman-teman juga pada jual sepeda listrik, ya. Sepeda listrik dimasukin di toko handphonenya sambil jualan. Jadi kayak stoknya dijadiin satu gitu, itu boleh, ya. Tapi banyak sekali yang saya lihat di Jakarta di beberapa toko itu, di Bali ada. Yang tadinya jual handphone, begitu lewat toko sepeda. Ini serius. Covid kemarin karena sepeda laku. Bukan. Covid itu belum ada sepeda listrik. Setelah ini baru setahun yang lalu. Sepeda listrik. Ya, okay. Sepeda listrik ini ganti. Bahkan di Jakarta ada toko-toko akhirnya dijual. Dia buka toko sepeda aja. Nah, jadi bisnis itu long term, sustainable. Kita jangan melihat keuntungan
singkat semata di depan. Itu pedagang. Jadi jadilah entrepreneur. Karena entrepreneur itu pengusaha, itu melihat jangka panjang. Kalau pedagang, ya cuman hari ini cuan. Kalau nggak cuan, ngambek, nggak mau ngurusin bisnisnya lagi. Jualan yang lain. Jualan yang lain atau bilang, kok sepi ya. Itu pedagang. Itu pedagang. Kalau entrepreneur, sepi, bagaimana bikin rame. Hari ini sengaja kita bicara dengan King Kevin lebih kepada motivasi dan pengalaman-pengalaman hidup, pengetahuan keluar dari pengalaman itu. Kesalahan itu adalah alat kita untuk menjadi pembelajaran. Tapi jangan belajar terus, kata King Kevin. Karena perlu tamat atas pelajaran atau perlu perlakuan atas pembelajaran yang kita miliki. Banyak pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita tidak implementasikan, seperti makan gula kebanyakan sehingga kita menjadi penyakit gula, atau seperti makan lemak kebanyakan sehingga kita menjadi obesitas. Pengetahuan yang kita miliki perlu kita implementasikan atau perlu kita praktekkan juga. Bagaimana kita merubah krisis menjadi peluang? Itu adalah kepintaran kita melihat atas peluang-peluang tersebut. Jangan pernah selingkuh atas apa main bisnis yang kita miliki. Kata King Kevin, satu aja kamu belum beres, kamu sudah mengerjakan hal-hal yang lain. Jadilah seorang entrepreneur, melihat kegagalan menjadi sebuah peluang, bukan hanya semerta-merta menjadi pedagang, jualan hari ini, untung hari ini, atau jualan hari ini, rugi hari ini. Bila bermanfaat, dan semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. King, terima kasih banyak. Thank you, Pak.